Terima kasih kepada Kang Mutoha yang telah bersamai di awal nggih. Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, sudah sarapan Bapak-bapak nggih? Belum? Oh belum? Jadi enggak apa-apa, nanti sambil didahar enggak apa-apa ininya. Cuman kita mau supaya tetap semangat Bapak-bapak nggih, supaya tetap semangat di pagi hari ini kita mengawali kegiatan kita di materi yang pertama ini. Semangat pagi. Oh, kurang semangat ya. Kurang kompak karena belum kangsenan ya Bapak nggih. Nah, pagi, Allahu Akbar, gitu ya Bapak nggih. Yo, kita ulangi lagi. Semangat pagi. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak-bapak semuanya. Oke. Baik Bapak-bapak, di sini saya memfasilitasi untuk materi yang pertama ini. Nanti akan disampaikan materi tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah oleh beliau Ustadz Miftahul Haq SHI MSI, Ketua MTPWM DIY. Selama proses ini nanti insya Allah akan interaktif, kemudian ketika nanti ada sesi tanya jawab setelah interaksi pemaparan materi yang disampaikan Ustadz Miftahul Haq. Kemudian mohon nanti handphone di silent atau disimpan terlebih dahulu supaya nanti lebih kondusif. Kemudian bagi penanya nanti insya Allah akan diupayakan ada door prize biar seru Bapak nggih. Ada door prize. Dapat apa Ustaz? Umroh ya. Umroh berupa leaflet. Tiket umroh berupa leaflet kata J. Ya, selebihnya pemaparan akan disampaikan Ustadz Miftahul Haq SHI MSI. Waktu sepenuhnya kami persilahkan, namun sebelumnya kita awali dulu, kita niatkan bersama dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita heningkan sejenak supaya apapun yang ada di pikiran kita, tadi pesan di awal oleh Ketua MPKSDN, kita nolkan gelas kita, kita kosongkan gelas kita heningkan sejenak, kita minta kepada Allah supaya kita diberi lebih pemahaman lagi. Walaupun saya yakin ustadz-ustadz semua di sini sudah senior-senior semua, ilmunya sudah banyak sekali, kita refreshing. Nah, agar lebih refresh kita kosongkan dulu Bapak, kita kosongkan dulu, kita hening sejenak, minta kepada Allah agar diberi pemahaman yang semakin banyak lagi supaya keberkahan untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita semakin banyak lagi. Monggo hening sejenak, doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Amin, cukup. Selebihnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz Miftahul Haq. Enggak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak yang saya hormati, saya yakin ini sudah jadi pemahaman Bapak sekalian. Saya hanya mengingatkan atau mungkin saling share kembali sama-sama merefresh kembali pemahaman ini, nanti kita diskusikan ya, karena ini sebenarnya cukup panjang, tapi ya kita 1,5 jam sampai jam 12 kita selesai. Nanti kita banyak diskusi aja, saya kira gak apa-apa. Pun manhaj tarjih, Bapak pun mendengar manhaj tarjih, pernah mendengar apa dalam pemahaman Bapak? Dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal ibadah, kita mengacu pada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, berittiba dan melaksanakan semua berdasarkan sunnah dan Al-Quran. Ada yang lain? Bapak pernah mendengar manhaj tarjih? Manhaj
tarjih itu menurut kami bagaimana kita beragama dalam menjalankan ibadah. Dari kelompok sini, sudah yang sini. Bapak, wonten pendapat? Sepaham saya, mandat tarjih itu adalah satu kesimpulan dari 4 mazhab yang ada, dan di situ Muhammadiyah mengambil beberapa hal-hal yang ada di situ untuk dicocokkan dengan permasalahan-permasalahan yang up to date. Saya kira sudah bisa, dari sini sudah bisa dipahami. Tadi cara memahami atau beragama, kemudian ini cara memahami agama, kemudian cara juga beragamanya yang sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Ini bagaimana pendapat-pendapat yang ada kemudian dipilih dan dijadikan panduan bagi Muhammadiyah. Ada 2 prasa, Pak, dari manhaj tadi, manhaj sendiri, ada tarjih sendiri. Tapi sebelum ke sana, dalam konteks Muhammadiyah, ketarjihan di Muhammadiyah itu sesungguhnya bagian dari jati diri Muhammadiyah itu sendiri. Yang anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 disebutkan bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta berasas Islam. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, berasas Islam. Dengan demikian, karena kita gerakan dakwah, gerakan Islam, maka salah satu aktivitas yang kita lakukan adalah bagaimana mengkaji ajaran agama Islam. Dan untuk mengkaji ini dalam ajaran agama Islam, dalam prinsip di Muhammadiyah, bentuklah majelis tarjih dan tasdid. Majelis itu seharusnya sampai cabang. Saya nggak tahu di cabang Banguntapan Selatan ada nggak majelis tarjihnya. Mungkin perlu ada. Oh, ada. Majelis tarjih dan salah. Nggak apa. Nggak apa-apa, tarjih dan tajdid. Tapi beberapa tempat digabung dengan tablik. Majelis tarjih bukan dan tajdid, tapi majelis tarjih dan tablik. Kan mensosialisasikan apa yang menjadi keputusan tarjih. Dari sebagian tempat, karena keterbatasan orang per orang. Nggak apa-apa, saya kira fleksibel saja. Nah, sekarang 2 prasa tadi saya katakan, ada prasa manhaj, ada prasa tarjih. Manhaj itu secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Tarjih sendiri secara bahasa itu adalah penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan, atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat, kaul, perkataan fikih, pemahaman fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ini makna tarjih secara umum, ya, yang dipahami dalam kajian fikih. Nanti banyak pendapat sebenarnya, tapi saya ambil satu saja. Banyak pendapat. Jadi di sini tarjih itu adalah penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan, atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Berarti asumsi tadi yang ini, dalil-dalil mana yang pendapat-pendapat ulama, bisa dalil itu bisa nanti dari Al-Quran Sunnah atau pendapat ulama, dicarilah mana yang lebih kuat, itu yang dipilih. Itu makna tarjih secara umum. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih itu mengalami perkembangan. Jadi tarjih itu sama atau hampir sama dengan ijtihad. Kalau dalam teori fikih, tarjih itu paling rendah, Pak. Dalam teori ijtihad paling rendah itu tarjih. Dia hanya membanding-bandingkan pemahaman tadi yang pertama tadi. Tapi dalam konteks kita Muhammadiyah, tarjih itu sudah mengalami perkembangan makna. Tidak sekedar makna membanding-bandingkan atau mengevaluasi pendapat satu dan pendapat yang lain mana yang lebih kuat. Bukan itu. Tetapi dikatakan suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan atau semangat, perspektif, sumber, pendekatan dan prosedur teknis tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Jadi majelis tarjih dalam mengeluarkan fatwa itu ada metode yang dipakai. Tidak asal menentukan, tidak asal menggunakan.
Bukan metode yang digunakan oleh madhab Syafi'i, oleh madhab Hanafi, Maliki maupun Hambali. Metode itu diramu sendiri oleh majelis tarjih. Kalau teman-teman Nahdliyin sudah metodenya Syafi'i, itu metode baku, selesai. Selesai kalau pendapatnya begitu. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak, metode itu dibuat sendiri oleh Muhammad. Dibuat sistemnya sendiri dengan cara manhaj tadi. Suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan atau semangat, perspektif dan seterusnya. Ingat ada wawasan, ada sumber, ada pendekatan, ada prosedur tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Jadi ketarjihan di sini lebih luas dalam konsep ijtihad itu sendiri. Nah, ini kira-kira kalau boleh dirangkum gitu, nanti tapi mungkin saya nggak semuanya akan saya bahas, ada tulisan tapi mungkin ini harus kajian sendiri. Ini kira-kira prosedur manhaj tadi itu ada 4 ini. Jadi kalau mau jadi ulama Muhammadiyah harus paham ini. Saya juga belum paham, jadi nggak pantas jadi majelis tarjih. Pertama harus paham perspektif. Jadi manhaj tadi itu mengandung perspektif, wawasan. Wawasan itu ada 5. Ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, ada wawasan tidak berafiliasi madhab. Nanti kita akan lihat wawasan agama itu apa dan sebagainya. Sumbernya ada sumber pokok Al-Quran dan Sunnah, ada sumber subsidiar. Ada mengatakan sumber tekstual, sumber paratekstual. Jadi tekstual itu Al-Quran Sunnah, paratekstual itu metode ijtihad itu sendiri. Nanti kita akan coba lihat. Pendekatan ada bayani, burhani, irfani. Ini yang sering muncul tuh di sini yang kita perdebatkan. Bayani, burhani, irfani. Saya nggak menulis, nanti bisa kita diskusikan aja. Prosedur teknis ada asumsi, ada ragam. Ragam itu ada bayani, taklili, ada taufiki. Nah ini prosesnya. Jadi manhaj tarjih itu harus memahami 4 hal ini. Jadi kalau Muhammadiyah memutuskan sesuatu, pasti ke-4 unsur ini muncul, Pak. Tidak mungkin tidak muncul. Kalau tidak muncul berarti bukan putusan Muhammadiyah. Nanti masing-masing ada penjelasannya. Yang menjadi landasan bertarjih melakukan pengkajian masalah sosial kemanusiaan dari perspektif Islam. Misal masalah yang ramai kemarin hisab. Kenapa hisab? Ya ini semua dipakai. Kenapa berpindah ke wujudul hilal ke KHGT? Ini juga dipakai. Bahwa kemudian sekarang wujudul hilal itu soal sosiologis, lain lagi persoalannya. Tapi nggak usah dibahas itulah, nanti dikira menentang keputusan PP ya. Sudahlah sami nawa atau nah saja. Nanti kita memahami dulu. Jadi sekali lagi Bapak, kalau kita bicara manhaj tarjih itu bukan tunggal langsung hukum itu sendiri, tapi itu pasti ada perspektif paham agama, ada perspektif tajdid, perspektif toleransi, perspektif keterbukaan, perspektif tidak berafiliasi madhab. Sumbernya ada sumber pokok Al-Quran dan Sunnah. Bisa ditambah dengan sumber ijtihad. Tapi kalau di sumber pokok di sebagian umat Islam atau sebagian banyak itu ada 4. Ada Al-Quran, Sunnah, apalagi yang terkenal? Ijma dan qiyas. Kita cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Ijma dan qiyas bagian dari sumber subsidiar atau paratekstual. Atau di luar teks lah, kira-kira begitu. Pendekatannya ada bayani. Bayani itu pendekatan teks, ayat-ayat Quran, hadis. Burhani itu pendekatan keilmuan, pembuktian keilmuan, ilmiah. Maka di Muhammadiyah itu kalau beristihad tidak mungkin tidak menghadirkan ahli. Pasti ada ahli-ahli di bidang tertentu yang diajak. Kemudian irfani itu lebih ke al-qalbu, kebersihan hati atau lebih ke dauk rasa, kebijaksanaan lah. Kemudian prosedur teknis ada asumsi yang dibangun, ada asumsi integralistik. Putusan Muhammadiyah itu harus bersikap integral, seluruh aspek harus menjadi bagian dari keputusan sendiri.
aspek sosiologisnya apa, antropologisnya apa kalau sekarang. Nanti sejarah ilatnya seperti apa dan seterusnya, itu harus jadi bahan pertimbangan. Hierarkis itu ada nanti di bagian asumsi hierarkis, turunannya apa, yang asasnya seperti apa sampai yang furuknya seperti apa, itu harus diturunkan semua. Kemudian ragamnya ada bayani itu teks lewat teks, ada taklili, kausi, ada mungkin sebab apa yang dalam kias tadi, ada taufiki, sinkronisasi. Bagaimana menyinkronkan satu peristiwa dengan teks tertentu. Nah, ini gambarannya. Kalau sudah selesai kita tahu, oh Majelis Tarji isinya ini, kira-kira begitu. Nanti pengertiannya dibahas di situ. Besok kalau mau pembahasan di sekolah mubalik, Ustaz, ini bisa dibahas satu-satu ini. Atau pertemuan pertama bahas perspektif, pertemuan kedua bahas sumber. Sumber itu menarik, itu fikih tadi dalam istihad. Muamalah itu perdebatannya banyak gitu. Di situ lalu orang sudah tahu metode istihad, pendekatan istihad, itu insya Allah kalau ada perbedaan itu cuma ketawa-ketawa aja. Dalam arti ketawa itu tidak usah biasa gitu. Oh, dalilnya ini, kaidah fikihnya ini, sudah enak. Jadi mubalik kalau sudah begitu nyaman Ustaz. Nanti pendekatannya apa dijelaskan sendiri satu pertemuan. Prosedur 4 pertemuan itu untuk Majelis Tarji sudah. Sekolah mubalik bisa. Nah, ini contoh saja. Ini gambaran isi dari manhaj tarji. Jadi saya kira ini panduannya. Nanti bisa lebih mendalam, mungkin bisa ada kajian khusus di cabang, monggo terkait ini semua. Monggo. Oh gitu. Ya. Ya. Oke. Baik, itu contohnya ya. Nanti kita sambil jalan. Misal begini, paham agama. Kita tahu di dalam ajaran agama Islam itu ada berapa pendapat. Di Muhammadiyah itu paham agama itu meliputi 3 aspek. Ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Dan fungsinya ke semua aspek ini untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia. Berarti proses keputusan itu harus berorientasi pada bagaimana menciptakan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat tentu, tapi juga tidak hanya melihat perintah dan larangan, halal dan haram, tapi ada petunjuk. Dalam konteks hisab, petunjuk itu adalah tentang informasi peredaran langit dan bumi. Kira-kira begitu, itu petunjuk. Kemudian bahwa ada hadis yang mengatakan berhitunglah kalau tidak melihat bulan, maka lihatlah bulan, kalau tidak melihat bulan maka berhitunglah. Itu petunjuk. Petunjuk menghitung bagaimana dikaitkan dengan Al-Qur'an untuk perputaran langit dan bumi. Itu contoh begitu kira-kira. Kemudian tajdid, pembaharuan, ada semangat dinamisasi di situ. Tajdid nanti ada 2 makna saya akan jalankan. Pemurnian, purifikasi dalam konteks ibadah dan akidah, ada dinamisasi dalam konteks muamalah. Dalam konteks hisab itu kan bukan sesuatu yang melekat ke ibadah, tapi itu sarana untuk beribadah. Beribadahnya sendiri kan puasanya. Puasanya beribadah, tapi untuk menentukan bulan itu kan bukan bagian dari ibadah. Itu hanya pendekatan untuk menentukan mulainya ibadah. Paham nggih maksud saya ya? Jadi menentukan awal bulan itu bukan bagian dari ibadah. Ibadahnya sendiri adalah puasa atau sholat id tadi. Tapi untuk menentukan atau haji, tapi untuk menentukan ke sana ada cara. Caranya bisa ru'yah, melihat langsung, bisa melihat dengan kata-kata hisab atau menghitung. Maka untuk menciptakan kebaikan secara keseluruhan umat Islam di dunia, sebenarnya dalam konteks sekarang kalender hijriah global itu menjadi pilihan. Itu yang pertama, kalau konteks kemaslahatan dunia, kebersatuan umat Islam seluruh dunia. Tapi
Kemudian untuk kepastian pelaksanaan, maka hisab itu akan lebih memastikan dan meyakinkan dibanding ru'yah. Karena ru'yah itu harus melihat. Nah, melihat itu dalam konteks Indonesia sekarang sangat tergantung cuaca. Kan begitu? Sehingga kepastian kapan mulai puasa itu tidak pernah kita dapatkan kecuali 1 hari sebelum puasa. Padahal kita dalam kehidupan dunia perlu memprediksi banyak hal. Maka hisab itu menurut Muhammadiyah lebih modern, lebih baik untuk kepastian hukum. Kira-kira begitu. Contohnya lah itu. Bahwa kemudian imkanur ru'yah itu kan hisab, tapi ada pilihan derajat yang memungkinkan visibilitas untuk dilihat. Maka ada imkanur ru'yah, memungkinkan ada 2 derajat, 3 derajat, 6 derajat, itu pilihan pendapat masing-masing. Tapi bagi Muhammadiyah yang namanya berdasar ayat Quran tadi, bumi itu, bulan itu bergerak terus-menerus berdasar petunjuk Al-Quran, ya pasti gak mungkin kalau sudah masuk kok mundur lagi gitu loh. Ini sudah wujud hisab hakiki. Jadi hitungan kalau dia sudah plus 0 plus itu berarti sudah masuk. Kira-kira begitu, itu contoh tajdidnya. Toleransinya apa? Muhammadiyah tidak menganggap pendapatnya paling benar. Maka yang menggunakan imkanur ru'yah, pakai ru'yah yosila. Muhammadiyah tidak pernah memaksakan diri. Gitu Pak. Maka di kita nggak ada memaksakan diri, apalagi kemudian yang nggak ikut kita itu kafir, nggak kan? Itulah itu toleransi contohnya. Keterbukaan, metode ini bisa diuji. Kalau ada pengujian dan lebih terbukti, lebih meyakinkan Muhammadiyah bersatu dalil, Muhammadiyah siap mengoreksi. Maka kemudian kita berubah dari hisab hakiki wujudul hilal menuju KHGT, itu ada proses keterbukaan. Bahwa ternyata kita perlu lebih luas. Kalau kita pakai ukuran hisab hakiki wujudul hilal yang itu berorientasi pada matla aturan hukum di Indonesia, gak mungkin bisa mencakup seluruh dunia. Di dunia karena KHGT itu pakai juga metode imkanur ru'yah gitu. Itu Muhammadiyah terbuka Pak. Tidak pernah menganggap pendapatnya final. Dia bisa didiskusikan. Termasuk dalam bidang fikih yang lain banyak. Kita sekarang itu kalau Bapak baca buku HPT Jilid 3, itu ada beberapa tentang tata cara sholat. Itu ada perkembangan yang luar biasa dari HPT Jilid 1. Dulu itu yang namanya doa iftitah Allahumma bait. Sekarang di HP Jilid 3 boleh Allahumma bait, boleh kabiro, boleh wajah. Tuh yang nggak boleh digabungkan al kabiro dan wajah. Tuh itu nggak boleh. Dan lebih pendek. Justru kalau sudah tahu kabiro lebih pendek. Kabiro alhamdulillah katsira wa subhanallah. Tapi kenapa milih Allahumma bait? Ada dasarnya nanti di hitungan sumber hukum. Kira-kira begitu Pak. Jadi terbuka Muhammadiyah. Maka di Muhammadiyah itu jangan heran kalau ada pendapatnya ada perubahan hukum. Karena perubahan hukum bagi Muhammadiyah itu niscaya. Dulu rokok itu makruh, sekarang sudah haram. Dulu bunga bank itu makruh, terutama bank negara, sekarang bunga bank haram. Kira-kira begitu Pak, kita terbuka, itu Muhammadiyah. Kemudian tidak berafiliasi madhab. Hisab itu kita nggak satu madhab. Tidak kemudian kita ke Syafi'i, pendapat Syafi'i kita jadi pedoman utama enggak. Hanafi yo enggak. Maliki enggak. Siapa lagi? Hambali enggak. Bukan berarti kita tidak menyetujui pendapat madhab, bukan. Bukan berarti kita tidak mengakui iman madhab, bukan. Mereka semua kita pelajari, kita kaji. Maka tadi dikatakan tarjih itu bagian dari mencari pendapat yang lebih kuat. Maka Maliki dikaji, Syafi'i dikaji. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah kok benci madhab, salah. Paham gak Pak? Kalau orang Muhammadiyah kok benci madhab, salah. Tapi madhab harus dihormati, ya. Cuma kita tidak serta-merta buta ngikuti madhab tertentu. Jadi makanya tidak berafiliasi madhab. Semua itu jadikan alat untuk mencari pemahaman kepada Al-Quran. Jadi kalau orang mengatakan Muhammadiyah tidak bermadhab,
Ya salah juga, kadang-kadang pendapatnya bersesuaian dengan ada pendapat madhab tertentu. Tapi kalau Muhammadiyah tidak mengikuti madhab tertentu itu mungkin pas. Dan kita tidak menjadi pengikut salah satu madhab. Kalau NU kan mengatakan madhabnya Imam Syafi'i, walaupun oleh Salafi dikritik, udah biarin aja lah kalau mereka kritik-kritik. Dan kita memilih mana yang terbaik di antara madhab. Itu Pak kira-kira contohnya. Sumbernya ya Al-Quran jelas. Nanti kemudian subsidiarnya apa? Istihad. Istihad itu nanti mungkin ada istihsan, ada maslahah mursalah, pendekatan-pendekatan. Itu nanti kita akan kaji dalam konteks itu. Dan seterusnya ya. Ada Bayani itu teksnya ada di surat beberapa ayat Al-Quran tentang hisab. Burhani, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa kalau kita ini nggak pakai tidak ada kesatuan dalam hukum Islam, dalam umat Islam seluruh dunia, maka sampai kapanpun tidak ada persamaan di dunia. Padahal kalender miladiah sudah disepakati. Masa umat Islam nggak menyepakati satu metode yang itu menjadi panduan seluruh umat Islam dunia, karena ada satu ibadah yang semua terkait dengan kehidupan di dunia, yaitu haji dan Arafah. Itu yang utama, karena kalau haji dan Arafah beda bahaya itu. Nah, kira-kira Burhani Irfani dauknya rasa, ya mungkin PP kemarin pakai rasa yang dikuatkan. Ini belum kuat, belum hati-hati, maka pakai kembali ke hisab hakiki wujudul hilal, biar nggak jadi gejolak di masyarakat atau biar nggak bertentangan dengan. Nah itu dauk itu agak tergantung kita mau lihat asumsi dan sebagainya, nanti kita lihat Pak ya, kira-kira begitu Pak contohnya yang bisa dipraktekkan. Kita melihat sekarang dari ini jadi boleh komponen ada wawasan, semangat, sumber ajaran, pendekatan, dan metode teknis. Oke, kemudian wawasan. Ada wawasan paham agama, tidak berapel madhab, wawasan toleransi, keterbukaan, tajdid. Ini nggak urutan, nggak boleh. Kita lihat paham agama. Ada banyak pendekatan dalam memahami agama. Melihatnya sebagai entitas objektif terlepas dari manusia. Ada yang agama itu terlepas dari manusia, dia hanya sebuah ajaran saja. Ajaran saja yang itu tidak terikat pada manusia. Sebagai pengalaman subjek menjalani, ada agama itu sangat personal. Sangat personal itu maka orang itu kemudian beragamanya macam-macam. Ada yang sukanya berzikir, bagi dia sangat menenangkan, itulah pilihan jalan beragama. Maka dia nggak kenal tetangga, nggak peduli, yang penting saya dekat dengan Tuhan. Nah, itu pilihan beragama. Bagaimana di Muhammadiyah? Di Muhammadiyah cara beragamanya itu adalah ini pandangan ulama Islam. Para ulama Islam memahami agama umumnya menurut sudut pandang pertama, yaitu memahami agama sebagai ketetapan ilahi yang membimbing manusia ke arah kebaikan atas kehendak sendiri. Jadi lebih pada objektif sebagai sumber ajaran, itu diikuti selesai, perintahnya terutama. Nah di Muhammadiyah beda. Muhammadiyah itu mendidikan agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan para perantara nabi-nabinya berupa perintah, larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Menarik, ini ada tiga kata utama ya. Selama ini kita melihat agama itu kan perintah dan larangan. Maka kalau sudah perintah digembar-gemborkan. Kalau sudah larangan digembar. Kalau sudah petunjuk itu nggak pernah dilihat. Teman-teman salaf itu kalau perintah, apalagi perintah fankihu ma tobalakum, itu udah ta'adud. Dan itu digemborkan betul itu. Sampai orang, wow, diskusinya baru masuk diskusi pertama sudah ta'adud, Pak. Nanti deh. Benar nggak? Saya kalau diskusi sama teman salaf itu ta'adud. Di Muhammadiyah nggak ada bicara ta'adud. Mimpi aja mungkin nggak boleh. Betul Pak. Poligami itu perintah napa larangan napa? Nah, di Muhammadiyah lihat petunjuknya Pak. Kalimat tadi ada keadilan,
Keadilan itu nanti dikaitkan dengan ketakwaan, keadilan dikaitkan dengan nilai kemanusiaan, keadilan dikaitkan dengan, maka itu bisa jadi bukan perintah yang artinya mengikat, tapi mungkin ada petunjuk, ada petunjuk-petunjuk lain yang ditunjukkan, maka itu menjadi pilihan yang harus diambil, dan itu bukan sesuatu yang perintah yang mengikat harus dilaksanakan. Mas sering diejek, perintah-perintah yang larangan nggak pernah dilihat, perintah lain nggak dibaca. Nah, kira-kira begitu. Itu kadang orang terjebak karena melihat agama hanya aspek awamir dan nawahi. Ada orang dilarang. Umar bin Khattab, perintahnya kalau mencuri itu asyariku wasarikotu faqta'u aydiyahum. Tapi ketika zaman Umar nggak ada pencuri yang tidak dipotong tangan. Karena ada petunjuk apa? Mungkin ada petunjuk bagaimana kita menyantuni orang miskin, orang lemah, orang apa. Ditari, dia tanya dulu sebabnya mencuri apa. Oh, dia karena terpaksa belum makan, tapi nggak ada orang Islam yang memperhatikan. Berarti ada petunjuk lain yang perlu diperhatikan, bahwa kita itu sesungguhnya harus memperhatikan setiap muslim. Ketika kita semua ini belum memperhatikan setiap muslim, maka patutkah perintah itu langsung kita laksanakan? Kira-kira begitu. Itu petunjuk itu penting juga untuk kita perhatikan. Maka kemudian Umar kan membebaskan orang yang mencuri karena memang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak serta merta. Tapi kalau orang mencuri karena memang hobinya, ya itu baru udah kaya masih mencuri, ya itu harus dipotong. Tapi ada, karena petunjuknya, perintahnya jelas. Tapi kalau ada petunjuk lain yang mungkin perlu diperhatikan dalam ajaran Islam, itu yang ada integralistik, Pak, menyeluruh melihat sesuatu itu. Itu prinsip di Muhammadiyah seperti itu. Tidak boleh kemudian kita sepotong-sepotong. Ini agak banyak. Nah, pada sisi lain, agama dapat dilihat sebagai pengalaman subjek yang menjalaninya. Ini juga bisa di aspek lain. Dalam perspektif ini, agama adalah suatu pengalaman imani yang terekspresikan dalam wujud amal soleh yang terpolakan dengan cara tertentu. Pengalaman imani artinya setiap kita memiliki pengalaman kedekatan dengan Tuhan secara masing-masing. Maka semakin dari antara kita itu pasti punya teknik lah atau punya cara untuk mendekatkan diri. Zikir di Muhammadiyah tidak pernah kaku untuk berzikir. Silakan panjenengan kita semua mau berzikir. Yang penting doa-doanya itu yang muktabar, yang terkenal, jangan kemudian yang aneh-aneh. Silakan pengalaman pribadi kita bangun. Tapi pengalaman itu harus termanifestasi dalam amal soleh. Itu yang dimaksud dengan bagaimana wujud amal soleh itu jelas. Jadi tidak boleh pengalaman keagamaan itu hanya dalam aspek, ada orang yang menikmati keberagamaan dengan ekspresi bajunya, ekspresi pakaiannya, penampilannya, tapi dengan tetangga tidak kenal. Ada tetangga yang sakit tidak jenuh, ada tetangga yang berbeda dia marah, bahkan cenderung menjauh. Itu ada. Nah di Muhammadiyah tidak boleh, Pak. Jadi harus muncul juga keyakinan kita pada Tuhan, amanah. Terlembagakan artinya bentuknya itu jelas. Nanti kita bentuknya lewat Muhammadiyah, lewat amal usaha, lewat kegiatan-kegiatan kemasjidan dan sebagainya. Nah, ini perspektif agama. Jadi paham agama, putusan kita itu harus mewujudkan semangat ini. Ada proses keyakinannya, ada proses pengamalannya, ada proses pelembagaan yang diatur. Dalam konteks hisab, keimanan kita jelas bahwa puasa dan sebagainya harus berdasar hadis dan harus dalil, dan Quran sudah ada. Wujudnya amal soleh adalah kita menggunakan ilmu pengetahuan, kemudian menjadikan itu sebagai panduan bersama yang mengatur. Bentuknya ya dilembagakan keputusan bersama di Muhammad. Kira-kira begitu. Itu perspektif keagamaan. Banyak sekali nih, gak apa-apa lah. Ini nanti bisa dibaca lah, pengalaman imani itu kesadaran kehadiran Tuhan, kemudian agama sebagai pengalaman din al-fitrah dan seterusnya. Ini lewat aja.
Ini amal soleh saya lewat aja bisa dibaca nanti. Ini nah, dalam konteks bentuk tadi, kita harus meyakini bahwa norma yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan norma pokok. Sementara norma yang diperluas, norma tambahan melalui ijtihad dan interpretasi yang disebut fikih. Jadi fikih itu sekali lagi produk ijtihad. Jadi kalau dengar kata fikih, Pak, Bu, Pak, fikih menika produk ulama, bukan produk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bukan. Kalau produk dari Allah itu adalah Al-Quran, produk pokok, produk dari Rasulullah itu as-sunnah. Kalau ulama itu namanya produk fikih. Maka beda-beda. Saya sering mengibaratkan gitu, nek fikih niku seperti nasi goreng, Pak. Pasti Bapak punya favorit nasi goreng, Bapak punya favorit nasi goreng. Teng Banguntapan niku wonten favoritnya bakmi Jawa lah, bakmi niku. Macam-macam. Tapi bahan pokoknya sama mboten? Bakmi niku bahan pokoknya sama mboten? Sama. Mau bakmi itu biasa campuran bihun nopo kalian bakmi kuning. Sudah sama bahan pokok. Tapi kemudian ada yang bakmi yang saya ingatnya pele atau bakmi apa? Nyemek misal. Itu nyemek atau itu beda-beda, fikihnya beda, Pak. Bahannya sama, tapi cara mengolah bahan itu berbeda. Niku fikih. Terus kalau ada yang suka nyemek sama ini kan ngopo nyemek itu ora enak ngene-ngene lho. Pasti tersinggung, Pak. Ya sudahlah namanya pemahaman orang nikmat nyaman. Kira-kira begitu, itu fikih, Pak. Nah, fikih. Jadi gampangannya seperti dahar bakmi lah. Ada bakmi Nyemek, bakmi Wonogiri, bakmi Wonosari, bakmi Surabaya, Jawa Timur, bakmi Jawa, bakmi saniki teng Jogja ki kathah banget bakmi apa itu? Tegal. Kan masing-masing beda toh, Pak. Tapi bahan pokoknya sama enggak? Sama enggak? Wonten bakmi terus bahan pokoknya sekul, Pak. Ya bohong, nasi mboten. Nasi goreng. Nek nasi goreng tambah Magelangan Pak sanes bakmi. Bapak pesan bakmi godok atau bakmi goreng coba. Kalau ada nasinya bukan bakmi namanya, Magelangan. Dimanapun itu bakmi. Cuma toppingnya itu macam-macam tergantung pemaham. Niku kira-kira fikih lah kira-kira begitu. Bahan pokoknya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi kemudian cara menginterpretasikan norma tadi sesuai dengan kebutuhan itu nanti produknya menjadi fikih. Maka kenapa madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki berbeda? Sumbernya sama. Kenapa berbeda? Karena cara interpretasinya berbeda. Kenapa Muhammadiyah dan NU beda? Karena cara interpretasi Muhammadiyah berbeda dengan cara interpretasi NU. Sumbernya sama. Coba hisab dan ru'yah, sumbernya sama mboten? Sama. Hadisnya sama mboten? Sama. Sama, Pak. Semuanya sama, dibolak-balik sama. Cuma cara memahami hadisnya yang berbeda. Tentu cara memahami ini harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal menafsirkan. Ada kaidah tafsir yang berkembang dan itu digunakan semua, valid semua. Itu namanya fikih. Maka Muhammadiyah punya prinsip terbuka karena memang itu hasil pemahaman, bukan sesuatu yang monopoli kebenaran, itu enggak ada. Oke, ini enggak tahu sampai jam berapa. Wah, kok udah jam segini aja. Nah, ini eksternal bisa dibaca lah nanti, saya bagi aja, saya kasih Pak Asif, Pak Ayib. Nah, kedua tidak berafiliasi madhab. Ini jelas, saya kira bisa dipahami tadi saya sudah jelaskan bahwa kita itu tidak mengikuti madhab dan semua pendapat madhab kita anggap semuanya sama, posisinya sama. Tidak ada madhab yang tinggi, rendah sekali, nggak ada. Semua sama. Dan itu kita bisa diskusikan pendapatnya mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang kita
pilih, atau mana yang lebih dekat dengan kemaslahatan untuk konteks keindonesiaan, misal itu yang kita pilih. Jadi kalau dikatakan kita ini tidak bermadhab, yo salah juga. Tapi kalau dikatakan bermadhab juga ya tidak benar lah, kira-kira. Bisa dipahami nggih maksudnya ya? Bisa dipahami ya? Ya. Wawasan ketoleransi. Nah, ini toleransi ini dalam keputusan tarjih tahun 36. Bayangkan, tahun 36 sudah dipahami toleransinya itu. Keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Jadi kalau tadi kita bandingkan pendapat A, pendapat B, pendapat C, itu bukan berarti kemudian ketika kita memilih salah satu gitu, atau mungkin kita berpendapat salah satu, bukan berarti pendapat yang lain itu salah. Ya kalau ada orang yang menjalankan pendapat lain, bukan berarti kemudian kita harus melawan. Enggak, ya sudah, silahkan saja. Kita menerima, ini pendapat kami, situ berpendapat berbeda, ya monggo, kira-kira begitu. Itu ya. Bahwa dalam konteks perbedaan lebaran betul sah rame pun kalau niki keyakinan kula panjenengan monggo, kula dalile niki panjenengan wonten dalil, selesai. Tapi nek aku ki mau budaya, nah baru kita perlu diskusikan lagi. Monggo. Produk fikih. Oh itu asumsi kok ya dari pemahaman. Karena berpendapat kira-kira yang terlihat itu ya setelah 3 derajat, kira-kira begitu. Padahal juga nggak dipastikan juga apakah 3 bisa dilihat. Tergantung dilihatnya dari arah mana, kondisinya seperti apa. Itu asumsi Pak yang dibangun oleh ulama. Pemahaman yang dibangun. Nah biasanya saling melihat kemungkinan akhirnya dipilihlah 3 derajat. Iya. Makanya metode itu kalau belum ketemu ya belum akan ketemu. Selamanya pendapat Imam Syafi'i sama Hambali kalau berpendapat nggak ketemu ya nggak ketemu, karena sudah pendekatannya. Satu, saya mau ke daerah kantor PCM di napa niku? Jambidan. Mau saya lewat jalan napa niku? Imogiri, bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak jalan begini? Mau dari Situ Harum ke Jalan Bantul, kemudian ke Biro bisa. Mau saya lewat Ring Road, kemudian nanti lewat Terminal Giwangan ke kanan bisa. Mau saya lewat Imogiri Barat, baru nanti tengah ke Garut itu juga bisa. Yang penting sampai jam. Kira-kira itu caranya di situ aja perbedaan. Kalau ini belum ketemu, ya nggak akan ketemu. Tapi tetap sama-sama menjalankan tidak salah kalau saya kemudian lewat. Tapi kalau saya membawa orang sakit, saya putarkan ke Wonosari mau ke Jambidan, ya saya salah itu. Nggak bijak lah kira-kira begitu. Malah bisa meninggal di jalan gitu. Maka dicarikan jalan yang manusiawi, yang makosid syariahnya ketemu. Ngoten iki Pak. Jadi itu produk fikih. Karena dalam Al-Quran nggak ada 3 derajat, dalam hadis nggak ada 3 derajat. Kalau dalam hadis hanya sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Fa in humma fakdur. Kira-kira. Nggak ada keterangan harus 3 derajat. Nah kira-kira begitu. Oke. Jadi ini sekali lagi kita, kalau ada orang lain memilih putusan selain putusan kita tidak boleh kemudian menganggap kita paling benar. Karena jiwa agama, jiwa berfikih di Muhammadiyah itu adalah toleransi. Ini kalau sudah begini, orang Muhammadiyah luar biasa semua. Nggak ada yang provokasi. Termasuk mohon maaf masalah tahlilan, boten sah kemudian panjenengan bid'ah. Oh. Ditendangi, makanannya diterima, ditendang, buah gitu ya. Itu bukan jiwa Muhammadiyah. Itu persoalan ya pemahaman dia punya cara melihat sendiri fikih menghadapi orang kematian.
talqin, misalnya orang memahami talqin itu orang yang sudah meninggal, bukan orang yang mau meninggal, mau takum, maka kemudian di kuburan, hei, nu tanya nanti kone ana wong Gusti apa malaikat teko sapa. Kemudian kita yang ini, wah bid'ah itu nggak boleh, gitu nggak usah lah. Udahlah kita tinggalkan saja. Besok kalau pas kita mimpin sewajarnya, kan begitu saja. Nggak usah buat konfrontasi. Ngoten nggih Pak? Ini Muhammadiyah. Berapa? Yang saya pahami berarti itu bisa berubah ya. Bisa. Contoh ini kemarin masa BPJS karena ada nampaknya sesuatu Bisa. masalah Facebook itu haram, tapi dengan adanya Facebook kan sama-sama bisa masuk. Iya. Nanti saya di akhir ada kenapa kita harus perubahan hukum ya. Nanti saya alasannya. Hidup itu dinamis Pak. Nggak mungkin hidup itu statis. Nah dinamisasi hidup itu kan perlu jawaban. Saat ini contoh misal zaman Nabi saja. Zaman Nabi soal jual beli boten enten bantuan teknologi. Boten enten nilai tukar yang alat pembelian yang disepakati, yang umum, bisa pakai dinar, dirham, bisa jadi transaksi dalam arti barang. Bahkan kalau di Nabi itu harga pokok itu disebutkan. Ya kan Nabi itu kan ini saya beli 25.000, silakan Anda mau beli berapa. Nah, riki rugi mboten gitu. Saniki rugi mboten. Jenengan tang pasar Pak. Ini kan pembimbing ekonomi ngoten. Ini harganya 25.000, silakan mau beli 25 boleh. Mau 25.500 boleh. Kita nggak berhitung tentang ongkos, bensin, sewa tempat. Rugilah kita. Tapi kalau kita sekarang sistem ekonomi, kita buat harganya 25 karena kita nyewa, berarti ada komponen tempat, ada komponen transportasi, kita hitung kira-kira biaya modal dasar itu 30.000. Ya sudah, untuk space ada keuntungan. Nah, tidak boleh juga kita mencari keuntungan lebih 50.000, ya nggak bisa. Wajar saja kira-kira untuk menutupi sumber ekonomi kita seperti apa. Ya kira-kira kan begitu, semangatnya kan begitu Pak. Tidak boleh kita juga menutup harga yang berlebihan, tidak boleh juga merugikan kita. Nah ini kan berubah-ubah, saat ini Gojek, GoPay, apalagi besok uang elektronik. Kalau kita dipastikan nggak ikut berkembangan ya, cuma unsur-unsur riba perlu diperhatikan, jangan sampai masuk. Kira-kira begitu. Jadi unsur-unsur pokok ajaran Islam itu tidak boleh ikut karena itu bisa merusak pasar. Dalam ekonomi contohnya konten itu. Jadi kayak pakaian kan nggak mungkin kita ikut zaman Nabi. Karena beda suasana di Arab sama di Indonesia. Di Arab panas. Mungkin enak pakai pakaian begitu yang tebal, yang warna putih. Di kita lembab, susah pakai jalannya, kosturnya berbeda, apalagi kalau hujan, becek, kita agak kesulitan. Maka itulah kita menyesuaikan. Nah, fikih itu sekali lagi ada perkembangannya. Nanti kita lihat kenapa perkembangan fikih itu perlu di akhir. Gak apa kalau pertanyakan nanti saya keterbukaan. Nanti kalau langsung bertanya saja nggak apa-apa. Keterbukaan tadi kan sudah toleransi, keterbukaan. Tadi ada paham agama, kemudian data saja belum, afiliasi ke madhab, tidak berafiliasi madhab, toleransi, keterbukaan. Dalam penerangan hal tarjih, ini juga di Kongres 26, buah Kongres 26, malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula. Diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjikan itu ialah menurut sekedar pengertian atau kekuatan kita pada waktu. Ini maksudnya terjadi perubahan fikih, perkembangan atau Pak? Dulu mungkin masalah bank, bunga bank. Kalau Bapak baca di
putusan tarji yang buku yang HPT yang hijau niku, nopo hitam niku yang nggak tahu punya tahu Pak HPT yang pertama Pak, yang jilid 1 walaupun nggak ada tulisan itu yang pertama yang diterjunkan tahun 70-an itu belum berubah lagi. Itu bunga bank itu makruh untuk bank negara. Kalau bank swasta hindari. BRI, BRI boleh. Tapi seiring pengetahuan terutama di tahun 9 minten Pak, ada bank syariah nih, 90-an ya, 96. Muncul bank syariah, ada teori-teori syariah. Maka di tahun saya nggak lupa di Munas Malang kalau tidak salah, itu diputuskan bunga bank haram. Rokok juga sama. Rokok itu kalau lihat awalnya itu adalah makruh. Tapi setelah ada penyelidikan kesehatan dan sebagainya akhirnya haram. Tapi kemudian dicandai kalau madhab Maliki di Muhammadiyah boleh merokok, makruh. Kalau madhab Syafi'i nggak boleh. Nah Malik itu Abdul Malik Malik Pajar karena dia merokok. Syafi'i Buya Syafi'i karena tidak merokok. Itu hanya begitu. Gitu Pak, ini berarti menunjukkan kita ini terbu. Bagaimana cara mengajukan ini? Ya munas tarji Pak. Kita ada mekanisme munas. Misal di cabang ya ada majelis tarji. Kok ada pendapat yang berbeda, dikajilah di majelis tarji, sampaikan ke daerah. Daerah kok, oh sama pendapatnya ditemukan dalil begini, fakta secara ilmiah begini. Oke, masuk lagi ke wilayah. Wilayah oke, maka wilayah mengusulkan ke tarji supaya dibahas. Nanti dibahas, dilihat, oh ternyata memang ada sesuatu yang dulu kurang lengkap, bisa kita rubah. Ada mekanismenya Pak, bukan langsung tiba-tiba, mohon maaf. Misal ada orang cabang baru ikut, dia punya pemahaman keagamaan tempat lain, tidak baru sedikit paham, kemudian mulai kayak majelis tarji, kita rubah karena majelis terbuka, ya nggak bisa begitu. Ada mekanismenya. Kalau begitu bisa bubrah majelis tarji. Gitu kayak tetap ada mekanisme yang harus dibangun. Monggo. Perbandingan tarji, perbandingan ya. Tadi kan kita menyampaikan tarji pertama, contohnya tadi berkaitan dengan riba. Terus muncullah tarji yang Kedua. Nah, apakah tarji pertama ini gugur setelah ada tarji kedua atau masih bisa dipakai? Karena selama ini, mohon maaf, berkaitan dengan riba, teman-teman di Muhammadiyah masih memakai tarji yang pertama gitu loh. Oke. Ini gimana ini problematika Iya. masyarakat kita? Nanti kalau soal ribanya Pak Ayib Ya. Enggak, dalam putusan yang di kedua itu ada prinsip tadarus Pak, bertahap. Artinya kalau memang ada kesulitan secara transaksional, ya kita menggunakan yang konven tidak apa-apa, tapi niatnya memang hanya sebagai alat saja, bukan untuk kemudian proses menyimpan. Beberapa daerah mungkin bank syariah itu belum bisa, beberapa aplikasi juga mungkin belum bisa maksimal, sehingga bisa justru itu bisa mengganggu proses kegiatan kita secara keseluruhan. Ya, artinya tarji pertama masih bisa menjadi pegangan gitu lah. Ya masih dalam konteks tertentu, tapi kemudian jangan menjadi serta-merta. Nah, gitu loh. Tentu ada alasan-alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan, dan alasan itu berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam bahasa hukum itu maqasid syariah. Kira-kira begitu. Merokok itu juga sama Pak. Kalau saya merokok gitu haram ya. Kalau memang ya bertahap. Tapi kalau sekarang kita buat sekolah baru, larangan merokok itu sudah diterapkan gitu. Paham nggak maksud saya? Kalau kita mau buka rekening, ada baiknya kita lihat kalau memang di daerah kita itu lebih sudah safe, syariahnya kok sebut nama Bang. Syariahnya bank syariahnya sudah baik gitu dan nyaman, ya kita milih, atau bank kita sendiri misal yang kita lebih nyaman. Kita punya BDW di Muhammadiyah lebih nyaman, ya sudah digunakan. Tapi kalau kita punya sistem, ada orang pakai sistem masih punya dua, kadang-kadang yang satu untuk transaksi, yang satu untuk nyimpan. Itu kehati-hatian saja. Transaksi mungkin orang lain mau transport, apalagi sampai ke luar negeri, itu kan yang syariah mungkin belum senyaman yang konvensional. Jadi sebagai alat saja.
Ada juga yang saya praktekkan di BMT UMY itu, kita menggunakan platform untuk pembayaran pakai sistem kayak Flip dan sebagainya. Itu didiskusikan. Jangan sampai potensi-potensi riba itu berjening lah kita. Nah, maka di prinsip di BMT UMY boleh saja menggunakan prinsip itu, tapi uang itu tidak boleh mengendap dalam waktu 24 jam. Karena dikhawatirkan kalau mengendap 24 jam ada keuntungan yang diraih. Tapi karena punya kekuatan kita punya bargaining dan punya potensi keuntungan bagi yang punya aplikasi itu, ya dia senang-senang saja. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak ada lagi sistem itu, ya darurat posisinya. Ngoten Pak. Sekarang tajdid. Nah, sering kita itu tajdid itu hanya di bidang pemurnian. Bahasa lain tajrid. Tajrid. Ada istilah Bapak Ibu, Bapak mendengar tajrid dan tajdid. Tajrid itu pemurnian, purifikasi dan dinamisasi. Kalau purifikasi itu dalam konteks akidah dan ibadah. Jadi kalau akidah dan ibadah, kita betul-betul kembali kepada Al-Quran dan sunnah secara murni. Yang paling sahih itu yang mana? Kalau kemudian tajdid dalam dinamisasi itu dalam muamalah. Jadi bagaimana kita melakukan dinamisasi pelaksanaan ajaran Islam. Contoh kalau di generasi pertama dinamisasi di Muhammadiyah, ya ada sekolah itu. Sekolah itu kan untuk mencari ilmu, tapi nggak ada fikihnya dalam arti khusus bahwa mencari ilmu itu wajib. Maka dikelola dengan cara yang lebih modern, yang lebih baik. Rumah sakit itu dinamisasi awal. Nah, sekarang kemudian di kita juga sama. Misal dalam konteks terbaru tentang fikih perempuan boleh menjadi pemimpin. Kan dalam konteks itu udah tahun 70-an dibahas, Pak. Adabul mar'ah fil Islam itu di Muhammadiyah, perempuan boleh untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian hisab bagian dari dinamisasi itu. Ibadahnya puasa tetap. Gak mungkin kita merubah ibadah puasa besok mulai jam 7 sampai jam 7 habis. Gak boleh begitu, karena puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jamnya tergantung perputaran langit dan bumi. Gitu kan, gak boleh kita tetapkan mulai puasa jam 6. Gak boleh. Itu karena pemurnian. Termasuk mungkin aspek-aspek puasa seperti apa. Sholat tarawih misal diskusinya seperti apa, hadisnya mana yang lebih dekat dengan pelaksanaan Nabi, itu yang kita rujuk. Kalau muamalah tadi dinamisasi, bagaimana mengelolanya. Nah, hisab itu bagian dari proses pengembangan, pengelolaan supaya lebih pasti, lebih yakin, lebih mudah dilaksanakan. Sehingga semua kita bisa persiapkan sedemikian rupa. Kira-kira begitu, itu dinamisasi. Ini sekarang sumber, tadi kan sudah ya Pak, wawasan, ada paham agama, ada tajdid tadi terakhir, kemudian ada toleransi, terbuka dan tidak afiliasi madhab, sudah. Sekarang sumber, dalam Al-Quran itu dalam Muhammadiyah sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah, ini tambahan Al-Makbulah. Dulu As-Sunnah As-Sahihah, sekarang As-Sunnah Al-Makbulah. Jadi sunnah makbulah itu sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum. Ada hadis sahih, ada sunnah itu bisa hadis juga. Ya macam nanti bisa dipelajari itu makna sunnah, makna hadis itu ilmu tersendiri. Tapi saya nggak akan nyampaikan sunnah itu, dan hampir sama lah, kita samakannya sama gitu. Ada makbulah yang bisa dijadikan sumber hukum, ada yang diterima sebagai sumber hukum, ada yang tidak. Nah, sunnah itu Al-Quran jelas saya kira ya, itu kalamullah yang kemudian kalau kita membacanya mendapat nilai ibadah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kita membacanya adalah mendapat nilai ibadah. Saya gak akan bahas itu. Ini dasarnya kita Al-Quran dan sunnah dan tajdid ya. Ini prinsip di Muhammadiyah, di HPT, ini HPT bahwa dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis as-syari. Al-aslu fit tasri al-islami alal itlaqi wal Qur'anul karim wal hadisus syari.
Jadi mutlak dasar utama kita menjalankan ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis yang mulia atau sunnah yang. Nah, saya tidak akan bahas Al-Qurannya. Ini putusan Jakarta juga, di putusan Tarjih Jakarta sumber Al-Quran adalah sunnah makbulah. Ini yang kalau tidak salah ini yang merevisi sebelumnya sunnah sohiyah, kemudian dikembangkan menjadi sunnah makbulah. Dulu kalau di pengertian agama itu as-sunnah as-sohiyah, sunnah makbulah. Nah, saya akan bahas as-sunnah dulu. Yang Al-Quran saya kira tidak usah, dia sudah paham lah. Sunnah itu ada sunnah makbulah, ada sunnah mardudah. Sunnah yang tertolak, ada sunnah yang diterima. Menurut Muhammadiyah, sunnah yang diterima itu ada sunnah sohihah, ada sunnah hasan. Gimana cara menjelaskannya ya? Sohihah itu mutawatir, yang meriwayatkan itu banyak orang dan orangnya itu terpercaya. Tapi kalau hasan itu yang meriwayatkan itu sedikit orang, bahkan hanya satu orang. Tapi periwayatannya itu sama. Orangnya dipercaya. Kalau mardudah itu jelas yang tertolak. Nanti bisa dibahas, ini ilmu sendiri. Nah, yang termasuk sunnah hasanah itu, ini menarik di ya Pak. Ternyata dalam konteks tertentu Muhammadiyah masih mengakomodir hadis dhaif yang bisa kategorinya naik menjadi hadis hasan atau sunnah hasan. Hadis-hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat qarinah yang menunjukkan keautentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi dhaif yang banyak sumbernya, jalannya, dan itu saling menguatkan satu sama lain, tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu masih, kalau tidak ada hadis yang lain, itu masih dijadikan hujah di Muhammadiyah. Jadi maka kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa Muhammadiyah pakai gunakan hadis dhaif? Itu biasanya Muhammadiyah itu melihat hadis itu tidak salah, tidak satu hadis tok. Maka nanti di pendekatan kita ada istilah istiqrar maknawi, pemahaman yang melihat banyak dalil. Jadi kita nggak mungkin di Muhammadiyah itu memutuskan sesuatu hanya satu dalil, pasti banyak dalil. Nanti akan dikaji betul. Nah, ini dalam konteks tertentu, tapi ini jarang sekali Pak, jarang sekali. Cuma konteks tertentu kalau memang dibutuhkan. Pada prinsipnya ini, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujah syariah. Namun ada suatu perkecualian di mana hadis dhaif bisa dijadikan hujah, yaitu apabila hadis tersebut banyak jalur periwayatan sehingga satu sama lain saling menguatkan. Ada indikasi berasal dari Nabi Muhammad. Kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih. Kedoifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta atau pemalsu hadis. Jadi doifnya itu karena mungkin tukangnya ini pernah nyakiti binatang. Itu kalau ada rawi yang suka nyakiti binatang, itu hadisnya sudah jatuh Pak. Nah, asalkan orang itu tidak terkenal dengan pendusta atau pemalsu hadis, itu masih bisa ditolerir. Oh, saya nggak paham, ini ilmu sendiri, saya juga belum pelajari. Ada rijalul hadis itu, mungkin kalau bapak-bapak ada yang ahli di bidang hadis bisa bercerita. Rijalul hadis itu nanti ada ciri-ciri perawi hadis itu siapa saja. Cirinya kayak apa, sifatnya seperti apa, ketahuan Pak. Itu yang terus terang tidak disukai oleh orang-orang barat. Itu tradisi ilmu, rijalul hadis itu tradisi ilmu yang hanya dimiliki orang-orang muslim. Kita bisa melacak hadis A, hadis B, riwayatnya dari Nabi sampai Bukhari Muslim. Dari Bukhari sampai Nabi itu, perawi-perawinya itu bisa dilacak orang per orang. Ini orangnya seperti apa, ini perilaku hariannya seperti apa. Nah, kalau ada perilaku itu, mohon maaf, suka berkata kasar, itu sudah bisa menurunkan derajat hadis. Bayangkan Pak, sejauh itu.
kehati-hatian ulama zaman itu. Maka di Bukhari pun masih ada hadis dhaif, di Muslim masih ada hadis dhaif, karena mungkin ada yang tetap dipakai, tapi tidak diteliti orang ini pernah. Nah, di Muhammadiyah masih boleh hadis dhaif asalkan perawinya itu tidak dinyatakan tertuduh dusta atau pemalsu hadis. Jadi benar. Tanya lagi. Moga. Ini berkaitan dengan hadis dhaif yang menjadi rujukan. Mohon maaf kalau saya salah nanti. Ada sebuah hadis yang selalu menjadi rujukan kita itu berkaitan dengan silaturahim dengan orang non-muslim. Iya. Ya, ini katanya ya, ini benar atau enggak? Karena ini hadis dhaif atau hadis terputus rawinya. Kisah saat Nabi Muhammad itu memberikan makan pada orang buta, orang Yahudi. Yang akhirnya katanya orang Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Nah, ini katanya ini karena saya bukan orang ahli hadis ya, karena saya sering ikut ngaji seperti ini. Katanya ini hadisnya ada hadis dhaif, Iya. hadis terputus itu. Dan ini tidak boleh menjadi rujukan. Ada yang mengatakan boleh menjadi rujukan karena ini sifatnya adalah memberikan contoh yang baik. Ini menurut saya seperti itu. Saya pribadi mungkin nanti cari ya hadis itu seperti apa. Tapi dalam konteks kita, ini kan tadi dikaitkan dengan sumber ini dikaitkan dengan pemurnian ajaran. Berarti yang aspek di sini aspek ibadah dan akidah. Itu kan? Jadi yang dimaksud dikaji di sumber Al-Qur'an yang harus bersumber pada sunnah makbulah itu dalam konteks atau sunnah makbulah adalah ibadah terutama. Kalau itu mungkin dalam konteks akhlak, perilaku masih memungkinkan kalau tidak terkait ibadah. Tapi saya harus mencari juga. Mungkin ada bapak-bapak yang tahu silakan, mungkin saya bisa dikonfirmasi, kita diberi konfirmasi bersama hadisnya itu. Setahu saya itu hanya cerita gitu. Cerita yang dicari oleh Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, ya karena mungkin itu ayahnya, diberitahu ada satu amalan yang belum dilaksanakan oleh ayah, yaitu ngasih makan orang buta tadi. Sampai orang Siti Abu Bakar juga mau marah kan, karena ternyata dikerjain betul Nabi Muhammad itu. Suruh ngunyah, suruh apa gitu. Saya kira itu Pak, nanti saya mungkin sambil, atau Bapak pada hadisnya nanti kita bisa diskusi Pak. Saya belum. Ini para tekstual, ini yang tadi saya katakan khas metode istihad boleh dikatakan begitu. Jadi di luar tekstual yang bukan teks. Kalau tadi Al-Qur'an dan Sunnah itu tekstual. Kita kan ada metode istihad. Nah, cara istihad itu salah satunya ini, ijma. Ijma itu ahli fikih bahwa syarat wakif itu sama kedudukannya dengan nas syarat. Jadi maksudnya ijma ahli fikih bahwa wakif itu sama kedudukannya dengan nas syarat. Jadi kalau orang ahli fikih itu kemudian berpendapat itu kedudukannya sama dengan nas syarat, nas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya bisa dipahami sebagai sumber lah. Ijma itu ada ijma sukuti, ada ijma lupa saya. Ijma itu kesepakatan para ulama. Ulama Syafi'i bersepakat nanti menjadi madhab Imam Syafi'i. Itulah ijma. Ya, ijma. Berkumpulnya para ulama untuk menyepakati. Qiyas tidak harus dilihat sebagai proses, yaitu tindakan melakukan analogi, tapi qiyas dapat juga diartikan sebagai al-istiwa, kesamaan. Jadi tidak harus membandingkan, tapi kesamaannya apa? Al-Amidi misalnya mendefinisikan qiyas sebagai persamaan antara kasus cabang dan kasus pokok dalam kausa yang diistinbat dari kasus pokok. Jadi sebenarnya qiyas itu Khamar yang paling gampang lah. Khamar itu sebagai hukum pokok. Khamar itu hukumnya haram. Haram khamarnya itu karena ada ilat, yaitu memabukkan. Maka segala sesuatu yang bisa memabukkan bisa dikategorikan haram. Itu kira-kira begitu. Itu qiyas. Dalam istarji dikuatkan betul qiyas itu. Ada maslahah mursalah. Dalam fatwa tarjih juga telah digunakan antara lain mengenai fatwa tentang keharusan lakukannya perceraian di depan sidang pengadilan.
Nah, ini ada juga istihsan digunakan dalam HPT untuk membolehkan penjualan harta wakaf atau perubahan pemanfaatan yang berbeda dengan syarat karena alasan-alasan yang menghendaki perubahan tersebut. Jadi kebolehan ini di putusan tarjih hibdul al-maslahah, menjaga kemaslahatan. Rokok itu nggak ada dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kenapa kemudian Muhammadiyah menetapkan haramnya rokok? Karena kemaslahatan, inginnya kemaslahatan. Ini kalau Bapak nanti belajar di NU banyak lagi, saya gak hafal itu. Apa ada kalau Isma Qiyas bagian pokok itu masalah mursalah apa saya kemarin belajar tapi nggak hafal-hafal itu. Nah, banyaknya metode. Kebijakan menyimpang antara pokok karena suatu alasan tertentu yang dibenarkan oleh acara. Kalau istihsan ini kira-kira begini contohnya, mohon maaf paling gampang saya karena saya ngajar di kedokteran biasanya kemudian saya contohkan begini. Pasien laki-laki kan seharusnya idealnya ditangani oleh dokter laki-laki. Apalagi kalau mohon maaf harus pasang kateter atau harus memegang pasiennya di alat tertentu yang nggak boleh disentuh. Tapi karena tidak ada lagi ahlinya, ya enggak apa-apa pasien perempuan, dokter perempuan nangani pasien laki-laki. Bapak mau dipasang kateter, nek suruh anaknya atau istrinya kan enggak mungkin, bukan perawat. Cari perawat laki-laki enggak ada. Terpaksa yang pegang itu perawat perempuan. Dosa Mbak, jangan enggak usah. Terapopo wis. Ya, bagaimana? Oh, enggak ada perawat laki-laki itu pasti yang jaga enggak ada perawat laki-laki. Dokternya juga perempuan. Istri bapak atau anak putri bapak bukan perawat. Kalau istri bapak yang masukkan malah bukannya sembuh malah tambah sakit. Nek patah malah repot. Nah, karena itu ahlinya khusus ya dikasihkanlah kira-kira begitu. Enggak apa-apa itu Pak, istihsan itu. Ada sadud dariah. Sadud dariah itu mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar. Mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar. Ini nanti bisa dipelajari Pak, saya agak ini harus ada fatwa sahabat. Nah, ini juga biasa boleh dijadikan hujah juga. Nah, ini jadi kalau hadis dari sahabat itu mauquf hanya dijadikan pendapat kedua, jadi tidak boleh jadi pendapat utama. Boleh jadi bahan pertimbangan saja. Ya habis. Oh iya, oke. Oke. Ini contoh lain talak tadi ya, dilakukan istihsan dan lain-lain. Talak sepihak oleh suami nyatakan tidak berlaku, talak dalam fatwa harus dijatuhkan di depan pengadilan agama. Kan ada mohon maaf di pandangan masyarakat terutama salafi kalau suami saya talak kamu itu udah berlaku, tapi di Muhammadiyah enggak. Talak itu harus di pengadilan agama. Kalau bapak berkali-kali ngomong talak di depan, tak talak kowe siji. Terus enggak, itu belum jatuh talak. Tapi tidak elok lah, tidak bijak kan, secara hikmah tidak muncul. Makanya hati-hati kita supaya jangan mudah menyampaikan talak. Kira-kira begitu. Gimana? Kaitannya dengan tasdid kemudian. Pola yang dipakai Muhammad itu seperti apa? Terus dalam kondisi seperti apa? Kalau misalnya sudah dilakukan pemberian dari Islam. Kalau tadinya penyebaran awal, jadi kondisi seperti apa? Sudah saatnya main pemberian dari Islam. Kondisi seperti apa? Pemberian terus bisa diterapkan. Ya. Pada prinsipnya yang pertama pemurnian itu adalah bagaimana kita merujuk segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasar Al-Quran dan Sunnah makbulah, itu pada prinsip. Kapan itu bisa diterapkan? Tentu kita harus mempertimbangkan tadi aspek istihsan yang paratekstual tadi. Kira-kira kemaslahatan mana yang perlu dahulukan? Tentu masing-masing tempat bisa jadi beda nopon itu beda tingkat pendidikan, bisa jadi beda pendekatan, sehingga sangat dinamis pengamalan ajaran Islam itu di Muhammadiyah. Tapi orientasinya tetap harus berujung pada
pengamalan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mulai kapan? Ya terus menerus Pak, menurut saya ya terus menerus. Jadi kalau memang menyimpang ya kita ingatkan. Proses mengingatkan ya bisa dengan berbagai macam cara, dengan pendekatan, dengan dan lain sebagainya lah. Saya kira begitu. Ketika mohon maaf kita berasumsi tidak ada taruhlah misal lah konteks tahlilan itu bagi kita karena tidak sesuai dengan Al-Quran kita harus dihapus. Kalau langsung menerus mungkin agak tidak nyaman juga ya, proses dengan dakwahnya seperti apa sampai akhirnya kemudian ya hilang dengan sendirinya. Tapi logika di Jogja sekarang agak beda, malah kadang-kadang sudah hilang tapi Muhammadiyah nganake meneh. Repot ya. Saya kira itu mungkin ya, saya kira kemaslahatan itu benar. Saya pengen ini operasionalisasi. Nah ini ya istiqra' maknawi, memahami nas dengan mempertimbangkan berbagai dalil dan indikasi keadaan tertentu. Jadi di Muhammadiyah itu satu nas tidak bisa dijadikan hujah secara langsung kecuali Al-Quran dan hadis sahih. Kalau hadis dhaif apalagi itu harus melihat banyak, termasuk mungkin indikasi tertentu itu ya aspek sosiologis, kesehatan, semua itu dilihat. Jadi tidak serta merta gitu langsung halal haram gitu, enggak. Ini manhaj Bayani Burhani, tadi saya jelaskan lewat aja ya. Asumsi integralistik hierarkis, ini yang hierarkis. Al-usul al-kuliah, nanti Pak Ayib lah yang penting mah. Ini bahasanya biar Pak. Bisa begitu. Nanti ini siapa sih? Yang saya katakan tadi, kaidah kenapa kita harus berubah hukum. Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Tapi ada syaratnya Pak. Ada syaratnya bagaimana kita berubah. Satu, ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah. Kemaslahatan sifatnya umum. Kayak sekarang ekonomi global misal, secara umum ya kita harus berubah. Kemudian hukum itu tidak mengenai pokok ibadah dan ibadah mahdoh, bukan terkait sholat, haji bukan berarti menghilangkan tawaf gitu. Bahwa kemudian sekarang ada proses murur, tanazul, itu kan diskusi Pak, diskusi. Tapi tidak menghilangkan proses wukufnya, tidak proses menghilangkan mabitnya, tidak proses menghilangkan apa ya, karena itu bagian dari ibadah. Mekanismenya yang mungkin dilihat. Kayak dulu sholat ketika COVID, kita berjarak. Ketika tidak esensinya tidak menghilangkan sholatnya, udah bisa sholat gak usah enggak. Tapi boleh, cuma karena takut ini maka ada keadaan tertentu. Tapi tidak menyalahi pokok ibadah mahdohnya. Hukum itu tidak bersifat qot'i, tidak pasti. Jadi muasih dhoni. Qot'i itu pasti, dhoni ada di guyonan di tahun 90-an, 2000-an. Di Muhammadiyah itu ada dua munir qot'i dan munir dhoni. Munir Qot'i itu temannya Ustaz Jumaruddin di Mualimin, Jaini Munir Fadholi, Ustaz saya. Kemudian Munir Dhoni itu dosen di UIN, Munir Mulhan. Munir Dhoni itu candaan saja. Kemudian perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i juga, sehingga perubahan hukum tidak lain adalah perpindahan dari satu dalil kepada dalil yang lain. Jadi ada proses ikhtisan. Niki Pak, jadi perubahan itu niscaya, tapi tentu tidak serta-merta langsung diiyakan. Harus ada proses seleksi dan kajian yang mendalam. Karena situasi, kondisi, lingkungan itu berbeda. Kita di sini dengan mungkin yang di Eropa bisa jadi berbeda cara sholatnya, pemahaman keagamaannya atau aktualisasi keagamaan, tapi prinsipnya sama. Saya kira itu Pak. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, baik Bapak-Bapak, terima kasih kepada Ustadz Miftahul Haq. Untuk sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau bertanya? Monggo Ustadz, monggo. Terima kasih Pak Ustaz yang sedang tren-tren kami saja. Seminggu yang lalu ini Pak Lurah kita Pak Ijo kan bisa di biasanya Mbak Mustafan Selatan. Intinya Idul Fitri tanggal 30 Maret. Kemudian
3 hari yang lalu muncul lagi. Idul Fitri adalah tanggal 31 Maret. Ini masa berlakunya tapi saja itu gimana nasib lapas terus tidak berlaku atau bagaimana? Aduh, ini harus hati-hati nih. Jawabnya udah dikira saya menentang keputusan PP. Betul. Jadi begini, tahun berapa sih yang ada Munastarji di Pekalongan itu 2023 Pak? 2023 niku apa 2023. Muhammadiyah itu sudah memutuskan di Munastarji untuk berpindah dari hisab hakiki wujudul hilal menuju hisab kalender hijriah global tunggal. Maka kemudian dalam rangka sosialisasi Suara Muhammadiyah menerbitkan kalender hijriah global tunggal. Tapi begini Bapak, produk di Majelis Tarji itu wonten 3 setidaknya. Yang pertama putusan, yang kedua fatwa, yang ketiga wawasan. Yang putusan menika dihasilkan di Munas Tarji dan itu akan bersifat mengikat kepada pimpinan Muhammadiyah kalau sudah ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kita tuh kan ada hasil musyawarah ditanfidkan oleh pimpinan cabang baru bersifat mengikat. Yang fatwa niku diputuskan oleh Majelis Tarji sendiri dan itu tidak sifatnya temporal, tidak mengikatnya temporal, bahkan juga kontekstual. Yang keempat wawasan itu hanya informasi pengembangan intelektual. Nah kasusnya yang kalender hijriah global itu sudah diputuskan, tapi PP belum mentanfidkan hingga saat ini. Kenapa belum mentanfidkan? Itu urusan PP gitu loh, saya nggak tahu karena saya bukan orang PP, saya nggak tahu. Nah itu urusan PP, mungkin ada pertimbangan lain. Nah kemarin yang sudah kita terima dari kalender itu memang kalender hijriah global itu Pak, yang sudah di kalender yang kita terima dari Suara Muhammadiyah itu, cetakan Suara Muhammadiyah itu memang memperhitungkan yang namanya Idul Fitri itu jatuh tanggal 30 Maret. Maka kemudian ada sebagian media sosial yang mencoba mengutip dari kalender itu dan dianggap putusan pimpinan pusat disebarkanlah. Tapi PP ternyata belum belum berpindah atau belum menjadikan itu sebagai sandaran utama. Alasannya belum ditanfidkan. Maka PP dan Tarji musyawarah kembali, didiskusikanlah. Sebelum ada putusan yang kemarin ramai disampaikan itu, PP belum langsung menerapkan kalender wujudul hilal, tetaplah dipakai hisab hakiki belum menggunakan kalender hijriah global tunggal, tapi kembali ke wujudul hilal. Nah, berdasar hitungan wujudul hilal di Indonesia itu belum waktunya karena masih di bawah 0 derajat semuanya. Kalau kalender hijriah global tunggal itu sudah ada di daerah Amerika mana gitu, saya agak lupa, itu yang sudah memenuhi syarat kalender hijriah global tunggal. Maka kalau prinsipnya kan satu tempat itu sudah memutuskan ada, semuanya berlaku secara dunia. Nah kalau wujud hisab hakiki itu hanya wilayatul hukmi di Indonesia. Nah PP kembali ke situ karena belum terlihat, maka digenapkanlah 30 hari. Jatuhlah tanggal 31 Maret. Itu Pak, bedanya cuma di situ. Jadi kita hanya PP belum mentanfidkan bahwa kalender hijriah global itu menjadi keputusan di PP Muhammadiyah yang harus ditaati secara mutlak. Kira-kira begitu. Jadi kembalilah, kalau ini belum diputuskan kembali ke yang lama. Yang lama itu apa? Hisab hakiki wujudul hilal, itu yang di Munas Palembang kalau tidak salah. Kira-kira begitu Pak. Janjinya PP tahun 2027 mau diterapkan. 2026 atau 2027 sih. 1447 itu baru ditetapkan. Berarti ya nunggu tahun depan Pak.
tentu alasannya banyak. Saya kemarin dapat cerita dari teman Mas Tarji. Ya, saya nggak mungkin cerita di sini, cukup bagi saya aja. Karena di Tarji juga ada pertentangan, ya, ada diskusi lah. Dan PP cenderung menerima yang sedikit berbeda tadi. Niku Pak pun belum penak kalau makanya dikonangi. Terima kasih Ustadz Miftahul Haq atas jawabannya. Saya kira itu Bapak-bapak sudah terdengar suara adzan. Dan ini tadi rencananya mau saya beri ice breaking supaya tidak ngantuk. Namun pertanyaan yang terakhir saya kira sudah bisa membuat kita semua tidak ngantuk. Hal yang menarik, isu yang sangat luar biasa sekali di lingkungan kita, seperti itu. Baik, seperti janji saya sebelum nanti saya akhiri untuk sesi ini, tadi saya berjanji untuk memberikan door prize untuk penanya. Tadi yang tercatat satu Ustadz Sarijan, kedua Bapak Sutardi, kemudian Pak Amin sama Pak Marjian. Nah, ada lagi yang terlewatkan karena tadi saya ngurusi yang lainnya. Sampun nggih? Oh, 4 nggih. Oh, j. Insya Allah semuanya dapat Bapak untuk penanyanya. Ada banyak. Nah, ini. Oh. Door prize. Tadi ada yang besar di sana namun masuk kandang lagi untuk besok. Untuk besok biar semakin menarik. Tadi 1 2 3 4. Ini saya buat. Oh, iya ya. Ada yang terlewatkan? Oh, Pak Sarijan belum ya? Nggih, malah pertanyaan pertama tadi nggih, Ustaz Sarijan. Enggak. Nggih. Nggih. Masih banyak Bapak-bapak, masih banyak, tenang saja nanti insya Allah di kesempatan berikutnya nanti dapat semuanya. Ngeten nggih. Demikian untuk sesi materi yang pertama ini dari Ustadz Miftahul Haq. Kita akhiri terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Mutohar selaku MOT siang hari ini. Monggo. Ya. Informasi Bapak-bapak, setelah ini silahkan langsung menuju masjid untuk pelaksanaan sholat. Kemudian untuk makan siangnya nanti ada di sebelah ruangan niki nggih. Kemudian nanti sampai jam 1 kurang 1/4 sudah masuk ke ruangan ini lagi, sudah materi kedua. Makaten, silahkan boleh menuju masjid. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.